Halo Bunda Kanya, kehamilan itu ada yang high risk, ada yang tidak high risk. Nah, tergantung dari penyebabnya. Pada keguguran yang di bawah 10 minggu, keguguran primer, baru pertama kali hamil dan sudah keguguran, itu merupakan prognosa yang buruk. Nah, untuk menjadi kehamilan lagi memang agak sulit. Tetapi kalau sudah pernah hamil, kemudian dia terjadi keguguran, prognosanya lebih baik. Jadi kemungkinan besar hamilnya akan mudah untuk kehamilan berikutnya. Tidak. Penyebab keguguran berulang itu penyakit imunitas, penyakit faktor koagulasi. Nah, penyakit ini yang menjadi faktor genetik. Seperti misalnya ibunya pernah menderita penyakit lupus, kemudian itu menurun langsung ke anaknya. Nah, penyakit lupus autoimunnya itu yang menyebabkan kenapa dia terjadi keguguran berulang. Memang keguguran itu salah satunya adalah infeksi. Jadi kita harus membiasakan hidup sehat, terutama menjaga organ intim kita, membiasakan harus bersih organ intim kita, kemudian makanan dan minuman harus sehat, menghindari alkohol, menghindari merokok, menghindari makanan-makanan yang tidak matang. Kemudian terutama juga misalnya susu juga harus yang terpasteurisasi, membiasakan makan sayur dan kacang-kacangan yang mengandung asam folat supaya kita tidak kekurangan. Kemudian membiasakan diri untuk mengetahui siklus haid kita. Jadi kapan kita siklus haidnya teratur atau tidak, supaya kita tahu kapan kita masa subur, kapan kita bisa melakukan berhubungan supaya terjadi kehamilan berikutnya yang baik. Beberapa kasus pasien-pasien banyak juga yang mengalami keguguran berulang, dan itu karena kurangnya vitamin D3 kita dalam tubuh. Memang agak ekstrim di negara yang tropik, tapi kebanyakan memang kekurangan vitamin D3. Oleh sebab itu salah satu pemeriksaan yang mungkin kita kerjakan adalah pemeriksaan vitamin D25OH untuk kasus-kasus keguguran berulang. Jadi kami sarankan untuk ibu-ibu yang mengalami kekurangan vitamin D3 untuk diberikan suplementasi vitamin D3 yang kurang lebih kadarnya 1000 international unit. Kemudian diharapkan ibu-ibu pada jam 9, jam 10 berjemur supaya vitamin D3-nya bekerja dengan baik. Kalau asupan vitamin D sih dari makanan juga ada, dari susu, dari yogurt. Mungkin tidak cukup kalau dengan kadar yang sangat kurang sekali. Jadi memang harus ada tambahan suplementasi vitamin D.